Pemirsa, di segmen ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya dan juga ada Wanasari dari TV One Biro Medan Sumatera Utara. Pertama-tama kita akan mendengarkan informasi dari Medan. Silakan Wanasari. Baik, Sekar dan pemirsa, pasca sekitar 442 jemaah haji kemarin sempat dievakuasi dari maskapai penerbangan Saudi Airlines yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang karena diduga ada ancaman bom pada saat itu. Dan di belakang kami pemirsa, secara real time kami ingin menunjukkan kepada Anda bahwa jemaah haji ini ternyata menurut informasi akan diberangkatkan kembali dari Bandara Internasional Kuala Namu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan pesawat yang sama, yaitu Saudi Airlines. Pasca kemarin sore, Polisian Daerah Sumatera Utara menetapkan bahwa pesawat dalam posisi clear atau bersih dari ancaman setelah dilakukan pemeriksaan baik itu Cihandak ataupun baik dari TNI dan seluruh pihak yang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pesawat tersebut yang sebelumnya sempat diisukan ataupun diduga terdapat ancaman sebuah bom. Dan saat ini sekitar 442 jemaah haji asal Jakarta ini diinapkan satu malam di 2 hotel di sekitar ataupun lokasinya tidak begitu jauh dari Bandara Kuala Namu. Dan kami tadi sempat berbincang dengan jemaah bahwa mereka akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu pada pukul 8.30. Kami akan mencoba berbincang pemirsa dengan jemaah di sini. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu dengan Bu siapa namanya? Ibu Ambarwati. Bu Ambarwati. Ibu boleh ini kan mau pulang ya Bu ya, jam 8.30. Nah, Ibu boleh cerita sedikit sebelum masuk bus ya Bu ya. Bu, apa yang terjadi ketika mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Bu? Ya, kemarin info dari pramugari, kita semua diperkenankan untuk turun tanpa membawa apapun kecuali hanya tas paspor. Ya, katanya ada kendala teknis, gitu. Ya, insya Allah kita nanti akan transit dulu di Kuala Namu sembari menunggu mungkin dari pihak-pihak terkait, pejabat terkait, entah polisi, entah Kemenak. Dia ada musyawarah dulu atau mungkin pesawatnya kendalanya apa dicari dulu, ya entah ada desas-desus apa, ya saya kurang paham. Intinya sebagai jamaah ya saya ingin kembali dengan tenang, selamat sampai tanah air. Andai kan sekarang harus transit dulu, nggak apa-apa kalau memang demi keamanan. Itu yang terbaik yang diambil pemerintah kita. Ya. Ibu kemudian tahu bahwa pesawat yang Ibu tumpangi dari Tanah Suci menuju Jakarta ternyata ada ancaman bom. Itu ketika berapa lama setelah Ibu keluar dari pesawat tersebut? Ada kira-kira 1 jaman. Baru tahu kok kenapa barang semua ditinggal di kabin, kita hanya turun orang saja. Nah, dari situ berpikir, oh jangan-jangan ada sesuatu. Ya mudah-mudahan ini hanya hanya perang, jangan serius. Kita pengennya selamat, kita jamaah tujuannya ke Tanah Suci ibadah, pengen pulang lagi dengan membawa haji yang mabrur, berkah untuk keluarga, selamat ketemu anak keluarga semua. Ya, amin. Ibu ketika dalam proses evakuasi itu sempat merasa ada ada kepanikan nggak ketika dievakuasi? Oh tidak, kita turun ya pelan-pelan semua. Kita tinggalin kursi dengan tertib, yang depan dulu keluar, kita yang belakangan ngikutin tertib, terus diarahkan sementara untuk stay di mana kita keluar dari pesawat agak menjauh dikit, suruh stay, nunggu jemputan bis. Alhamdulillah dibawa ke airport Kuala Namu dengan lancar. Di situ kita dijamin juga, alhamdulillah makanan berlimpah, minuman berlimpah. Terima kasih juga saya sebagai jamaah pribadi maupun rombongan CKS 12 atas penyambutan ini dari pemerintah Sumut ya. Entah pemerintah Sumut, entah kerjasama, yang penting kita sebagai jamaah mengucapkan terima kasih atas kepedulian kita sebagai penumpang, sebagai jamaah.
Jadi ketika di proses evakuasi itu seperti tidak terjadi apa-apa ya Bu ya? Ya, karena memang dalam kabin kita sudah diarahkan, oh nggak ada apa-apa, itu pilot yang tahu. Nanya, Mbak, ke pramugari, Mbak, apa yang terjadi? Kita disuruh turun, kenapa? Oh itu yang tahu pilot, Bu, kok dari kokpit nggak ada apa-apa. Berapa lama proses Ibu menunggu di bandara, kemudian dievakuasi ke hotel Bu? Kita landing itu jam 11 ya Mbak. Saya tadinya mengira itu di Cengkareng. Soalnya pas di monitor TV itu pertamanya Cengkareng 2 jam 13 menit lagi perkiraan kita sampai. Kok tak tahu masih 23 menit kita mau mendarat. Kita tadinya lagi dibagi sarapan tuh Mbak di pesawat. Jadi pramugari menginstruksikan tolong semua makanan yang belum selesai disimpan di kolong kursi. Semua meja ditutup, pesawat mau landing segera. Jadi kita tutup makanan, kita taruh semua di kolong. Sudah habis itu alhamdulillah landing juga mulus. Kita turun, nunggu bis antri sampai di airport ya jam 11.30. Kita istirahat di sana di bandara. Dikasih yang sakit ya diberi obat, yang haus di minuman berlimpah, kardus-kardusan, makan dikasih, sampai kira-kira kita jam 5:30 dievakuasi di hotel. Ibu sempat ada melihat mungkin ada jamaah yang secara fisik ataupun emosional terkena dampak ketika proses evakuasi itu nggak Bu? Mungkin panik atau mungkin ada yang pingsan atau sejenisnya Bu? Oh enggak, alhamdulillah. Dari dalam kabin sudah diingatkan, hanya disuruh turun sementara, ada kendala teknis gitu saja. Jadi kita taunya heboh itu malah sudah turun, di HP kok sudah heboh beritanya. Nah itu kita malah baru tahu penumpang, tadinya nggak tahu. Oke, Bu pukul berapa berangkat dari Tanah Suci? Dari Tanah Suci jam 10-an Mbak. 10 was waktu Arab Saudi. Perkiraan tiba di Cengkareng jam 11. Nah kebetulan kemarin tepat, tapi bukannya di Cengkareng, di Kuala Namu. Berdasarkan berita katanya kalau turun di Cengkareng diincer atau gimana, makanya pilot akhirnya mendaratnya di Kuala Namu. Ya alhamdulillah kita sudah di negeri sendiri ya Mbak. Kita di sini disambut kerjasama yang sangat baik. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi, maaf? Ambarwati. Ibu Ambarwati ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Ambarwati ke Tanah Suci bersama Bapak ya, suami ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, pemirsa, itu tadi seorang jemaah menceritakan pengalamannya bagaimana peristiwa ancaman itu. Namun sisi menariknya bahwa ketika proses evakuasi maupun ketika diminta turun seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan rata-rata jemaah di sini yang sempat kami ajak berbincang menyatakan mereka tidak mengetahui jika ada ancaman bom. Setelah sekitar 2-3 jam kemudian baru jemaah menyadari dan mengetahui bahwa ada ancaman bom di pesawat yang mereka tumpangi menuju Jakarta, yaitu Saudi Airlines. Sekar.